Oke, baiklah teman-teman semuanya, balik lagi di channel Q.Excel. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngasih tutorial tentang bagaimana cara membuat laporan gaji karyawan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sini kalian nanti akan banyak belajar tentang bagaimana cara menggunakan rumus-rumus yang tentunya digunakan untuk membuat laporan gaji karyawan. Seperti mencari nilai dalam sebuah tabel ya, baik itu tabel VLOOKUP ataupun tabel horizontal lookup yang nilainya akan kita ambil dari nilai kode pegawai, yaitu 2 digit dari kanan ataupun 2 digit dari sebelah kiri. Selain itu teman-teman, kalian juga akan mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui berbagai macam tunjangan, kemudian masa kerja dan lain sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman, simak tutorialnya bagaimana cara membuat laporan gaji karyawan dengan Microsoft Excel berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Di sini saya sudah memiliki tabel data karyawan, teman-teman, yang akan kita buatkan laporan gaji karyawannya dengan komponen-komponen yang sudah saya buat di sini, teman-teman ya. Oke, dengan ketentuan-ketentuan yang juga bisa kalian lihat di sini, ketentuan-ketentuannya, teman-teman ya, untuk digunakan sebagai acuan memasukkan gaji karyawannya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya juga sudah membuat tabel referensi yang terdiri dari tabel bagian. Ya, di sini ada kode pegawai, bagian nama bagiannya. Kemudian di sini ada tabel jabatan, kemudian nama jabatannya. Kemudian di sini juga ada tabel gaji. Ya, kemudian ada juga gaji pokoknya berapa, tunjangan golongannya berapa, kemudian tunjangan suami atau istri nilainya berapa persen ya. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana cara membuat laporan gaji karyawan ini. Yang pertama akan kita buat terlebih dahulu adalah masa kerjanya. Nah, untuk mengetahui masa kerja berarti kita akan kurangkan tanggal masuk kerja ini dengan tanggal sekarang. Untuk itu teman-teman, akan kita buat tanggal sekarang dengan menggunakan formula sama dengan now ya. Sama dengan no, nah kurung buka kurung tutup, kemudian tekan enter ya. Di sini sudah ada tanggal sekarangnya. Nah, selanjutnya untuk mengisi jumlah masa kerja tinggal kita kurangkan tanggal masuk dengan tanggal sekarang. Oke, kita gunakan formula dated if ya teman-teman ya, sama dengan dated if. Kita pakai kapital saja di sini biar jelas ya. Dated if if, kemudian kita start date-nya ada di tanggal masuk di sini, value-nya ada di D8, kemudian end date-nya ada di C4 teman-teman ya di sini C4, kemudian kita gunakan untuk unitnya adalah years, berarti Y di sini kita gunakan Y, tanda petik Y. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara mengetahui jumlah masa kerja. Nah, karena formula ini akan kita kopikan kepada yang lain, ke baris yang lain teman-teman ya, ke bawah ini, maka kita harus kuncikan nilai yang ada di C4 ini, karena nilainya adalah tetap. Cara menguncinya, kalian bisa tekan tombol F4. Oke, kita tekan enter aja teman-teman ya. Nah, di sini masa kerjanya 0 ya, karena di sini adalah 2020. Ini kita ganti menjadi 2010 ya. Oke, ini sudah 10 tahun, kita tarik ke bawah. Maka di sini masa kerjanya 10 tahun, sudah diketahui teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi untuk golongannya. Oke, ketentuannya adalah jika masa kerja ini teman-teman lebih daripada 17 tahun, maka golongannya adalah C. Dan jika lebih daripada 9 tahun, maka golongannya B. Dan jika kurang daripada 9 tahun, maka golongannya adalah A. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk itu kita akan membuatnya dengan menggunakan fungsi if ya. Oke, sama dengan di sini, sama dengan if. Jika nilai dari masa kerja atau F8 ini adalah lebih besar sama dengan 17 ya, 17 tahun, maka golongannya adalah C teman-teman ya. Golongannya di sini kita buat C. Oke, dan jika if
F8 atau masa kerjanya F8 ya. Masa kerjanya adalah lebih besar sama dengan 9 tahun, maka golongannya adalah B ya. Kita ketik di sini B. Dan selain itu teman-teman, selain itu maka atau kurang dari 9 tahun, maka golongannya adalah A. Langsung kita ketik aja di sini adalah A, teman-teman ya. A. Nah, A di sini. Nah, kemudian kita kasih kurung tutup ya. Di sini ada dua kurung tutup, ada dua kurung buka, maka terakhir kita juga kasih kurung tutupnya adalah 2 ya. Oke, kita coba tekan enter teman-teman ya. Maka di sini golongannya adalah B ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi untuk golongannya. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu untuk bagiannya. Nah, kita sudah membuat tabel teman-teman ya untuk mengisi bagian ini. Yaitu di sini ada kode pegawai ya. Di sini kode PR itu merupakan kode bagian. Di sini KU juga kode bagian ya. Di sini dan kita sudah buatkan di sini adalah tabel referensi untuk bagiannya. Nah, jika PR maka dia produksi, KU adalah keuangan, AD administrasi, PM pemasaran, GD adalah bagian gudang. Nah, untuk bagiannya. Nah, akan kita isi di sini jika kode pegawai 2 digit di depan ini, di sebelah kiri ini adalah PR, maka bagiannya adalah produksi teman-teman ya. Bagiannya adalah produksi. Oke, langsung saja teman-teman akan kita gunakan fungsi mencari nilai pada tabel horizontal atau rumusnya adalah menggunakan HLOOKUP ya. Oke, kita ketik di sini sama dengan HLOOKUP. Oke, mencari nilai pada HLOOKUP. Tapi sebelumnya teman-teman akan kita buatkan terlebih dahulu untuk tabel kriterianya yang ada pada tabel referensi ini teman-teman ya. Biar untuk memudahkan kita membuat rumusnya. Nah, di sini kita buat name box-nya di sini. Silahkan kalian buat name box terlebih dahulu ya di sini pada tabel bagian kalian blok di sini. Kemudian kalian buat tabel name-nya yaitu umpamanya di sini saya buat nama tabelnya tabel bagian. Oke, saya tekan enter. Oke, selanjutnya teman-teman akan kita gunakan tabel bagian ini untuk mengisi dari kolom bagian ya, kolom bagian. Oke, kita gunakan pilih formula HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Nah, selanjutnya teman-teman kita gunakan nilainya ada di sini ya, PR ya. Berarti kita gunakan rumus 2 digit dari sebelah kiri. Berarti left dalam kurung nilainya 2,2 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Yaitu kita ambil nilai yang PR-nya saja ada di sebelah kiri ini teman-teman ya. Sebelah kiri nilainya ada 2, berarti nilainya adalah PR. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman array-nya kita akan gunakan tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel bagian ya. Tabel bagian di sini sudah muncul teman-teman, tinggal kita klik saja di sini tabel bagian. Kemudian untuk kolom horizontalnya adalah kolom yang ke berapa nih teman-teman, kita lihat dulu aja di sini ya. Ini berarti kolom horizontal 1, ini 2 ya. 1, ini 2, berarti kolom yang kedua kita ketik di sini. Guys, tabel bagian kolomnya adalah 2. Kemudian kita kasih koma di sini false. False itu adalah untuk mencari nilai yang sesuai dengan left ini tadi teman-teman ya. Oke, kemudian kita kasih kurung tutup ya. Nah, oke, di sini sudah ada bagiannya adalah produksi jika kode pegawainya adalah PR ya. PR di sini PR itu adalah bagian produksi. KU keuangan, AD administrasi teman-teman ya. Kan kita lihat di sini KU keuangan, berarti di sini harusnya di bawahnya. Kita tarik ke bawah.
maka kita sudah bisa mengetahui bagian-bagiannya ya dengan menggunakan rumus lookup mencari value daripada tabel bagian yang sudah kita buat ini. Oke, langsung saja teman-teman, selanjutnya untuk mengetahui gaji pokok. Untuk mengisi gaji pokok ini kita akan melihat ketentuannya daripada tabel yang sudah kita buat tadi ya. Di sini adalah tabel gaji ya, yaitu gaji pokoknya jika golongannya A adalah 4.500.000, golongannya B adalah 6 juta, dan golongan C adalah 8.500.000 ya teman-teman ya. Oke, di sini golongannya berarti kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Dan sebelumnya akan kita gunakan rumus VLOOKUP mencari nilai yang ada pada tabel gaji. Untuk itu kita akan buat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita buat di sini tabel name-nya, kita kasih di sini. Kalian bisa blok dari sini sampai sini seperti ini teman-teman ya. Kemudian akan kita buat tabel name-nya. Di sini adalah tabel gaji. Gaji ya, jangan pakai spasi teman-teman ya. Oke, ini tabel gaji. Langsung akan kita buat formulanya di sini gaji pokoknya. Oke, kita menggunakan formula VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita ketik di sini adalah nilai yang dicari. Nilai yang dicari adalah berasal daripada golongan ini teman-teman ya. Berarti di sini adalah G8. Kemudian referensi tabelnya, tabel referensinya berarti berasal dari tabel gaji ya. Di sini udah kita buat tadi. Selanjutnya nomor kolomnya. Nah, nomor kolomnya kita lihat dulu di sini teman-teman ya. Ini adalah kolom 1. Kalau vertikal ya, ini kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Yang akan kita ambil gaji pokok berada di kolom yang kedua, teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita ketik di sini kita hapus dulu di sini kolom yang kedua. Kemudian kita ketik match value-nya adalah false. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita ketik enter ya. Nah, di sini sudah diketahui gaji pokoknya, tinggal kita tarik ke bawah saja, teman-teman ya. Untuk memberikan nilai desimalnya, kalian bisa blok, kemudian klik kanan, format cell. Oke, format cellnya kita gunakan counting ya, currency aja di sini, currency. Ini non, desimalnya kita hapus ya. Nah, terserah kalian ya, formatnya mau menggunakan seperti apa. Oke, di sini sudah diketahui untuk gaji pokoknya setiap golongan. Di sini teman ya. Golongan B 600.000, kita lihat di sini 6 juta ya. Golongan B 6 juta, A 4.500.000, C 8.500.000 ya. 8.500.000. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengetahui tunjangan golongannya ya. Nah, untuk mengetahui tunjangan golongan ini teman-teman, kita akan gunakan tabel referensi di sini ya, yang udah kita buat tadi, yaitu tabel gaji ya. Jadi di sini adalah tunjangan golongan 3%, 3,25% dan 3,50% bagi golongan A, B ataupun golongan C. Oke, untuk mengetahui jumlah dari tunjangan golongan teman-teman ya, tunjangan golongan nilainya berapa, maka akan kita kalikan yaitu dengan gaji pokoknya ya. Nah, nilai jika di sini golongannya adalah B, maka di sini tunjangan golongan 3,25% akan dikalikan dengan gaji pokoknya yaitu 6 juta ya. Di sini 6 juta kali 3,25% ya. Di sini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman, untuk mengetahui jumlah tunjangan golongan kita ketik dengan menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti yang tadi di sini ya. Maka kita akan kopikan aja teman-teman ya biar cepat. Kita kopikan ya. Kita copy, kemudian akan kita pastikan di sini. Nah, akan kita kalikan dengan gaji pokok. Maka kita ketik di sini kali gaji pokok. Nah, akan tetapi teman-teman, di sini perlu kita ganti kolomnya adalah kolom yang ketiga, bukan kolom yang kedua, teman-teman ya.
kolom yang ketiga dari tabel VLOOKUP-nya. Nah, oke, kita lihat coba di sini ya. Nah, di sini kolom yang pertama, kedua, di sini tunjangan golongan ada di kolom yang ketiga ya. Oke, di sini teman-teman ya, kolom yang ketiga. Oke, di sini adalah nilainya seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal geser aja tunjangan golongannya. Nah, oke. Kita buat formatnya. Currency-nya kita buat di sini 0 aja ya. Oke, maka ini adalah tunjangan golongan jika golongannya adalah B ya. A, maka nilainya akan seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman. Selanjutnya akan kita buat untuk tunjangan istri. Untuk mengisi tunjangan istri berarti sama teman-teman ya, melalui tabel referensi ini, yaitu pada kolom yang keempat dikalikan dengan nilai yang ada di gaji pokok di sini. Nilai ini sama seperti ini teman-teman ya. Nah, akan kita kopikan lagi aja di sini biar cepet teman-teman ya. Keburu waktu nih soalnya di teman-teman nih. Copy, kita pastikan di sini tunjangan istri, kita pastikan kita ganti kolomnya ini menjadi kolom yang keempat ya, dikalikan dengan persentase, dikalikan dengan gaji pokok di sini. Oke, kita enterkan di sini teman-teman. Nah, maka sudah diketahui untuk tunjangan istrinya teman-teman ya. Oke, yang belum punya istri ya belum dapat tunjangan ya. Oke, kita format teman-teman ya. Di sini kita format. Oke, kita format di sini currency-nya nol. Nah, oke teman-teman, udah kita ketahui di sini. Selanjutnya kita akan mengetahui untuk tunjangan anaknya. Nah, untuk tunjangan anaknya adalah nilainya adalah 2% daripada gaji pokok ya. Dan ada ketentuan di sini teman-teman. Jumlah anaknya di sini jika jumlah anaknya lebih daripada 3 maka udah tidak mendapatkan tunjangan anak teman-teman ya. Maka harus kita validasi di sini, harus kita validasi terlebih dahulu teman-teman ya. Jika diisi dengan nilai lebih daripada 3 ya atau 4 ke atas ini nggak boleh ya. Maka kita buat validasi di sini. Silakan kalian menuju ke data ya. Kalian ke data di sini, ke data. Kemudian kalian gunakan data validasi. Jangan lupa kalian blok dulu ininya ya. Kemudian value-nya kita gunakan value-nya adalah world number. Di sini nilai minimum 1, nilai maksimumnya adalah 3 ya. Oke teman-teman. Maka jika anaknya 4 teman-teman udah nggak bisa dimasukkan teman-teman ya, akan muncul notifikasi. Nah, maka anaknya 1 sampai 3 aja ya. Kalau anak yang keempat nggak dapet tunjangan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Akan kita gunakan tunjangan anaknya di sini yaitu sama dengan 2% dikalikan dengan gaji pokok ya. Gaji pokok di sini sama dengan 2% dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian kita kalikan jumlah anaknya ya. Di sini jumlah anaknya di sini ya. Jumlah anak kalikan jumlah anaknya 3 ya. Di sini E8 ya. E8 kita tekan enter di sini, maka ini adalah tunjangan anak dari 3 anak ya. Yaitu sebesar 2%. Kita tarik ke bawah teman-teman ya. Oke, seperti teman-teman yang belum punya anak ya masih 0 ya. Kalau istrinya 0 ya istrinya 0 ya. Belum punya istrinya. Di sini tadi belum kita buat tabel tunjangan istri ya. Nah, kalian bisa buat di sini mungkin istri ya. Kita ya nanti aja lah kalian bisa buat untuk tunjangan istrinya ya. Jika istrinya lebih dari 1 ya. Tapi lebih dari 1 nggak dapat tunjangan ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman akan kita gunakan gaji kotor. Nah, gaji kotor akan kita jumlahkan yaitu gaji pokok, tunjangan golongan, tunjangan istri, dan ini ya. Kita gunakan rumus sama aja sama dengan sum.
Sam ya, kita tarik dari sini ya. Ini yang akan kita jumlahkan, kita totalkan untuk mendapatkan gaji kotor. Oke, di sini teman-teman ya, kita tarik ke bawah. Oke, untuk selanjutnya adalah pajak ya. Pajaknya umpamanya 2% daripada gaji pokok ya. Daripada gaji pokok. Di sini sama dengan 2% ya, 2%. 2% daripada dikali gaji pokoknya ini. Oke, di sini ada pajaknya ya. Kita buat di sini format cell, kemudian kita dengarkan countingnya non, ini adalah 0. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita gunakan gaji bersih, berarti gaji kotor dikurangi dengan pajak ya, sama dengan M8 dikurangi dengan pajak ya, atau M8 ini adalah gaji bersihnya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya jabatannya ya. Untuk mengisi jabatan berarti kita mengambil dari tabel referensi ya. Tabel referensi di sini ini adalah tabel jabatan ya. Oke, kita kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini kita ketik tabel jabatan. Oke, kita akan gunakan rumus lookup teman-teman ya. Lookup mengambil nilai horizontal. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita buat formulanya. Untuk mengisi jabatan sama dengan lookup. Kemudian akan kita gunakan value-nya itu berasal dari, kita akan exit dulu teman-teman ya. Untuk value-nya kita ambil dari sini teman-teman ya, kode pegawai ya. Kode pegawai di sini ini ya, MG ini adalah kode untuk jabatan ya di sini, yaitu jika MG maka dia manajer, ST staff ya. Oke, akan kita langsung buat untuk jabatannya dengan menggunakan value lookup ya, tabel jabatan sama dengan lookup. Di sini kita ketik, kemudian kita ambil value-nya adalah right ya. Di sini right, 2. Berarti di sini right RIGHT ya, right di sini right nilainya ada di, kita masukkan nilainya ada di C8 di sini. Kemudian 2 ya, 2 digit dari belakang, dari kanan. Nah, kemudian kita gunakan di sini, ini nggak kelihatan nih, kita kecilin dulu ya. Nah, oke, saja teman-teman, kita buat di sini adalah ranknya ada di tabel jabatan. Setelah itu kolomnya, kolom yang kita lihat terlebih dahulu teman-teman ya, kolom yang keberapa lookupnya, kolom yang kedua ya. Kedua, ada 2 kolom aja di sini. Kolom yang kedua di sini kita ketik 2. Kemudian kita gunakan match value-nya false ya. Oke, kita enter. Di sini sudah ada manager ya. Jika kodenya adalah sini MG ya, ST berarti staff, di sini staff ya, di sini juga staff ya. Akan kita perbaiki terlebih dahulu teman-teman ya. Jika tidak memiliki istri teman-teman ya, akan kita tambahkan di sini adalah kolom status ya. Set ya, kita buat di sini adalah status. Nah, status. Oke, umpamanya di sini adalah menikah. Ini masih masuk ke validasi ya. Oke, kita delete dulu validasinya di sini. Kita delete validasinya, clear. Oke, satu sini kita ketik menikah. Ya, di sini belum menikah.
Oke, selanjutnya teman-teman akan kita perbarui tunjangannya. Jika menikah, maka dia mendapatkan tunjangan. Jika belum, maka dia belum mendapatkan tunjangan atau tunjangannya adalah 0. Oke, langsung saja teman-teman akan kita gunakan fungsi if dan VLOOKUP. Kita tambahkan di sini teman-teman ya. If jika yaitu nilai yang ada pada F8 ini sama dengan menikah, belum menikah, sama dengan belum menikah, maka jadinya adalah 0 ya. 0 jika selain itu maka VLOOKUP ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita tinggal kasih tanda pagar saja di sini. Oke, kita tarik ke bawah teman-teman ya. Nah, maka yang belum menikah di sini teman-teman ya, maka dia tunjangan istrinya 0 ya. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat laporan gaji karyawan dengan menggunakan rumus formula di Excel. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka dengan tutorial-tutorial dari Q.Excel, silahkan kalian boleh subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.